Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi saya tentang Artificial Intelligence. Perkenalkan, nama saya Makinul Izami, NPM 2022-0201-00125. Dan hari ini saya akan membahas tentang revolusi teknologi yang sedang kita alami di era digital ini. Selanjutnya, apa itu Artificial Intelligence atau yang biasa kita sebut dengan AI? Secara sederhana, AI adalah bidang dalam ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan mesin atau program yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Misalnya, AI bisa digunakan untuk bermain catur, seperti program Deep Blue yang mengalahkan juara dunia catur Garry Kasparov pada tahun 1997. Sejarah AI dimulai sejak tahun 1950-an, ketika Alan Turing mengajukan pertanyaan, dapatkah mesin berpikir, yang menjadi dasar pengembangan AI. Selanjutnya, jenis-jenis AI. Ada 3 jenis utama AI yang perlu kita ketahui. Pertama, Narrow AI atau ANI adalah AI yang dirancang untuk melakukan tugas spesifik. Contohnya adalah ChatGPT dan Alexa, asisten virtual yang membantu kita dengan pertanyaan sehari-hari. Kedua, General AI atau AGI adalah AI yang memiliki kemampuan kognitif yang setara dengan manusia dan dapat melakukan berbagai tugas. Namun, saat ini kita belum memiliki AGI yang sepenuhnya berfungsi. Ketiga, Super Intelligent AI atau ASI adalah AI yang jauh lebih pintar dari manusia di semua aspek, yang masih merupakan konsep teoretis dan menjadi topik diskusi etis dan filosofis. Selanjutnya adalah komponen utama AI. AI terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama, machine learning adalah teknik yang memungkinkan mesin belajar dari data. Misalnya, algoritma machine learning bisa digunakan untuk mengenali pola dalam data penjualan untuk memprediksi tren di masa depan. Yang kedua, neural network adalah model komputasi yang terinspirasi oleh cara kerja otak manusia, digunakan dalam pengenalan gambar dan suara. Yang ketiga, deep learning, bagian dari machine learning menggunakan neural network dan dengan banyak lapisan untuk memproses data dalam jumlah besar dan kompleks, seperti yang digunakan dalam sistem pengenalan wajah Facebook. Selanjutnya, natural language processing atau NLP memungkinkan mesin memahami dan merespon bahasa manusia, seperti chatbots yang menjawab pertanyaan pelanggan secara otomatis. Selanjutnya, bagaimanakah cara kerja AI? Cara kerja AI dimulai dengan proses data, di mana data dikumpulkan dan diproses untuk digunakan. Misalnya, dalam pengenalan wajah, AI akan menganalisis ribuan gambar wajah untuk belajar mengenali fitur-fitur wajah. Kemudian, algoritma pembelajaran diterapkan untuk mengidentifikasi pola dalam data tersebut. Setelah itu, AI dilatih menggunakan data training dan diuji dengan data testing untuk memastikan kinerjanya. Contoh lainnya adalah dalam aplikasi mobil otonom, di mana AI dilatih dengan data dari berbagai situasi jalan untuk belajar mengemudi dengan aman. Selanjutnya, aplikasi AI. Aplikasi-aplikasi apa saja yang sudah menggunakan AI? AI memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang. Dalam kesehatan, AI digunakan untuk diagnosa penyakit seperti algoritma yang dapat mendeteksi kanker dari hasil ronsen. Dalam otomotif, AI memungkinkan kendaraan otonom seperti mobil Tesla yang dapat mengemudi sendiri. Di sektor keuangan, AI digunakan untuk analisis risiko dan terdeteksi penipuan. Misalnya, AI yang mendeteksi transaksi kartu kredit yang mencurigakan. Selanjutnya, e-commerce menggunakan AI untuk rekomendasi produk seperti Amazon yang menyarankan produk berdasarkan riwayat pembelian kita. Teknologi rumah tangga memanfaatkan AI untuk asisten virtual seperti Google Home yang dapat mengontrol perangkat rumah tangga. Dan setelah itu, AI dalam kehidupan sehari-hari, AI sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Contohnya adalah asisten virtual seperti ChatGPT dan Google Assistant yang membantu kita dengan berbagai tugas seperti mengatur alarm, mengirim pesan, atau mencari informasi di internet.
Algoritma rekomendasi di Amazon dan Netflix membantu kita menemukan produk dan film yang sesuai dengan preferensi kita berdasarkan riwayat penelusuran dan pembelian kita. Pengenalan wajah digunakan dalam berbagai aplikasi keamanan seperti membuka kunci ponsel dengan Face ID atau sistem pengawasan yang dapat mengenali orang dalam kerumunan. Selanjutnya, manfaat dan tantangan AI. AI menawarkan banyak manfaat termasuk peningkatan efisiensi dan produktivitas seperti robot di pabrik yang dapat bekerja tanpa henti dan meningkatkan output produksi. AI juga membawa penemuan baru dalam sains dan medis seperti algoritma yang dapat menganalisis data genom untuk menemukan pengobatan baru. Namun, ada juga tantangan yang harus dihadapi, seperti masalah etika dan privasi. Contohnya, penggunaan AI dalam pengawasan dapat mengancam privasi individu. Ada juga kekhawatiran tentang pengangguran akibat otomatisasi, seperti dalam industri manufaktur, di mana banyak pekerjaan manusia digantikan oleh robot. Oleh karena itu, masa depan AI sangat menjanjikan. Tren dan prediksi menunjukkan bahwa AI akan semakin berkembang dan memainkan peran penting dalam revolusi industri 4.0, seperti penggunaan AI dalam smart cities untuk mengelola sumber daya dan lebih efisien. AI juga membuka peluang karir baru seperti data scientist, machine learning, engineer, dan al-ethicist yang menjadi semakin penting dalam memastikan pengembangan AI yang bertanggung jawab dan etis. Jadi, kesimpulannya, kita telah membahas apa itu AI, jenis-jenis AI, komponen utamanya, cara kerjanya, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, manfaat dan tantangannya, serta masa depannya. AI adalah bidang yang menarik dan penting untuk dipahami serta dikembangkan, karena akan terus mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita. Baiklah, begitu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.